datang saya sudah dihubungi, Pak Umar nanti kontainer kami datang mohon dikondisikan dari media. Saya sudah di follow up seperti itu. Begitu kontainernya datang Pak, tim loadingnya 6 orang itu datang semua sudah pakai baju Santa Fe. Ini kantornya kan nggak ada di sini. Begitu saya dikasih dokumen yang packing listnya itu tebelnya segini Pak. Isinya kardus satu, isinya apa? Kontainer dibuka, dipop, sekecil apapun dia di packing semuanya Pak. Packing bahkan solasinya pun pakai brand Santa Fe. Saya penasaran Pak, ini jualnya berapa ke konsumennya kan gitu. Saya tanya ke konsumennya, Pak, kalau seperti ini ongkosnya berapa Pak pakai Santa Fe? Oh ini budget dari perusahaan Pak. Berapa Pak? Kalau perusahaan itu ngasih budget 60 juta Pak. Bayangkan Pak, Santa Fe pulangnya kita 20 juta, mereka bisa jualan 60 juta Pak ke perusahaan itu Pak. Kenapa? Karena diferensiasi pelayanan. Kalau orang kirim darat, kirim laut itu sudah biasa Bu. Tapi sebagai pembeda Bu, dia melakukan apa? Dia melakukan pembeda terkait apa? Dengan servis Bu. Apa itu? Mulai dari pembuatan packing listnya, ya kan? Mulai dari pembuatan packingnya, ya kan? Bahkan itu kalau dibongkar tanaman, setelah dibongkar loadingnya itu nyiramin tanamannya. Kalau itu lemari dinaikkan lagi ke kamarnya. Kalau itu kasur ya antara dipan dan kasurnya dipanggang dan sebagainya. Itu pembedanya Bu. Artinya apa? Kita jualan laut itu sudah biasa. Coba deh tingkatkan masalah servis kita Bu. Ternyata servis itu nilainya itu 60 juta Bu. Mereka pulang ke kita itu cuma 20 juta kan asem Pak. Kalau kayak gini kan bisa gitu loh Pak Budi ya. Tapi kita nggak kepikiran. Ya kan? Terutama Bapak Ibu yang jualan 68% loh Bu. Jualan kita dari Bapak Ibu semuanya. Coba deh Bu. Apakah konsumen keberatan? Ya kan? Tentunya nanti ada segmentasi pasarnya. Ada pasar yang butuhnya murah, jangan kebangetan kalau murah itu. Barang pindahan plastik, pakaian aja dibungkus plastik, kan ya Mas ya? Ya kan, udah plastiknya jebol, kelihatan oh ini warna pink, ini warna ungu, ya kan? Itu Bu yang terjadi. Minimal kalau kita jualan barang pindahan Pak, perhatikan packing listnya. Kardus satu ukuran gudang garam, isinya pakaian, ada setrikanya, ada apanya ditulis Pak. Koper warna merah, isinya apa? Ada dokumennya, ada ininya, ada buku, ada Al-Quran dan sebagainya. Nah itu diferensiasi untuk kita pelayanan. Tapi kan yang sekarang enggak, konsumen barangnya taruh di depan, di tengah Honda Beat sampai akhir diuncalin kayak biasanya ya Mas ke Makassar, ya kan? Atau konsumen bawa kardus enggak disolasi, Mas tolong disolasi sekalian. Akhirnya nyolasi cuma 2, seret, sampai jalan nanti bubar semua Pak. Terus komplain, wah Pak, ini barangku komplain, gimana Bapak ngomong-ngomong dan sebagainya. Padahal itu salahnya sejak dari awal transaksi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, diferensiasi itu Pak, selain meningkatkan kualitas, itu juga bisa menjadi nilai jual. Kalau Bapak Ibu pinter memanfaatkan peluang itu, ya kan, kita sebagai konsultan Pak, bukan take and give. Kalau take and give dikasih barang buatkan resi, benar nggak Mas Leo? Tapi kalau kita sebagai konsultan Pak, aku mau kirim ke Makassar, barangnya apa Pak? Ini barang satu rumah gini, kita akan listing Pak untuk kulkas, nanti packing kayu dikasih dikasih palet yang sekian mili, ya kan? Nanti isi-isinya berapa senti, kalau perlu nanti dikasih strap, harganya sekian. Penjelasan kita bagus Pak, konsumen bayar itu Pak. Tapi kalau kita packingnya berapa Pak? 2 juta. Kenapa kok Bu mampus? Pokoknya ben aman Bu. Kita nggak menjelaskan detailnya seperti aman seperti apa. Coba jelaskan secara logis seperti itu. Oke. Yang kedua terkait dengan udara nanti akan saya jelaskan tentang city kurir. Bapak Ibu juga tadi sudah jelaskan Mas Wahyu, ya kan? Kalau Mas Wahyu tadi menjelaskan tentang alur operasionalnya, hari ini kiriman, besok harus diantar, benar nggak? City kurir ini Bu, pelayanan yang lama tapi muncul kembali kalau kita paham potensial marketnya. Ini sangat besar sekali, betul ya Pak Budi? Bahkan itu kalau kita mau dapat Bu, kita juga kadang ngeri sedap. Kenapa? Seluruh perusahaan farmasi ada city kurirnya nggak Mas? Ada, ya kan? Seluruh perusahaan farmasi itu ada city kurirnya. Seluruh perusahaan perbankan dan sebagainya ada city kurirnya, nggak ada Pak. BPR yang ada di kantor pusatnya Pekalongan punya di kecamatan butuh city kurir nggak? Butuh city kurir. Indoroti misalnya, rotinya Indomaret itu, ya kan dari Jogja itu, kalau kita turutin mereka butuh 12 Grand Max setiap hari. Itu juga city kurir. Jadi kalau kita memahami layanan Pak,
bukan hanya paham pengertiannya, bukan hanya paham alurnya, tapi juga melirik tuh potensial marketnya seperti apa. Jadi kurir itu kalau kita amati sederhana, tapi potensial marketnya tuh gede banget. Farmasi bu, kiriman ke apotek-apotek itu yang itu banyak banget potensinya pak. Roti kiriman ke DC Tegal ke gerai-gerai Indomaret itu juga gede banget pak. Ya kan? Belum yang lainnya, belum yang dokumen-dokumennya, itu potensial untuk jadi kurir seperti itu. Ya kan? Tracking, tadi akan saya jelaskan tentang tracking. Internasional, saya colek sedikit. Di sini yang jualan internasional nanti saya jelaskan cuma Pak Budi. Yang lainnya kita belum jualan internasional. Ya, nanti akan saya colek juga. Ibu, internasional itu kita bisa melayani semua negara. Apakah sampai alamat? Sampai alamat, sampai depan rumah. Lewat apa Pak? Lewat udara. Minimal berapa kilo? Minimal 1 kilo. Kalau lewat laut bisa? Bisa. Minimal berapa lewat laut? Lewat laut minimal 30 kilo. Tujuannya hanya ke Malaysia.